wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adan Madani. Saya dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara semester 5. Baiklah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang materi pembuktian. Di sini saya membuat video untuk melengkapi tugas dari Bapak Herpin Yoki Pradikta MHI, yakni tentang pembuktian. Pengertiannya, pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Abdul Qadir Muhammad, 2008. Haji Zainal Asikin menyebutkan pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Membuktikan pada hakikatnya berarti mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil. Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Hakim tidak dilarang mencari kebenaran material. Asal kebenaran itu ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah mengenai syarat. Kalaupun hakim yakin, tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah, tidak dibenarkan hukum. Sebaliknya, walaupun hakim tidak yakin, asal pihak yang berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran. Yahya Harahap, 2008. Poin kedua yaitu alat-alat bukti. Macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 284 RBG, 164 HIR yang terdiri dari 1. Alat bukti tertulis atau surat. 2. Alat bukti dengan saksi-saksi. 3. Alat bukti persangkaan. 4. Alat bukti pengakuan. 5. Alat bukti sumpah. Dalam praktek peradilan perdata, di samping 5 alat bukti tersebut dikenakan pula 2 macam alat bukti lain, yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli. 1. Alat bukti tertulis atau surat ada 3 macam, yaitu 1. Akta otentik. Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. 2. Akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dibuat oleh pejabat umum dan atau dibuat tidak di hadapan pejabat umum. Demikian pula bentuknya bebas, tidak ditentukan bentuknya secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang 3, alat bukti tertulis atau surat bukan akta. Surat-surat yang sudah memenuhi kriteria sebagai alat bukti tapi tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai akta. Yang kedua, alat bukti dengan saksi atau kesaksian. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan
dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan menurut Sudikno Mertokusumo. 3. Alat bukti persangkaan. Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Persangkaan undang-undang atau persangkaan berdasarkan hukum, dan yang kedua, persangkaan berdasarkan kenyataan atau persangkaan hakim. Yang keempat, alat bukti pengakuan. Pasal 174 HIR menyatakan pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik diucapkannya sendiri maupun dengan perantaraan yang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu. Yang kelima, alat bukti sumpah. RBG atau HIR mengenal 3 macam sumpah, yaitu pasal 182 RBG dalam pasal 155 HIR mengenal sumpah pelengkap atau suppletoire dan sumpah penaksiran atau estimatoire. Sedangkan pasal 183 RBG dan pasal 156 HIR mengenal adanya sumpah pemutus. Dengan pengucapan sumpah, maka yang mengucapkan sumpah itu dimenangkan oleh hakim. Yang keenam, pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat mendapat dasarnya pada pasal 180 RBG, 153 HIR yang menentukan ketua jika dipandangnya perlu atau bermanfaat dapat mengangkat 1 atau 2 orang komisaris untuk dengan dibantu oleh panitera mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan. Pemeriksaan setempat tidak termasuk salah satu alat bukti yang disebutkan dalam pasal 284 RBG, pasal 164 HIR, pasal 1866 BW. Namun demikian, karena tujuan pemeriksaan setempat adalah untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa atau objek yang menjadi sengketa, maka fungsi pemeriksaan setempat pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti. Yang ketujuh, keterangan ahli. Pasal 181 RBG atau pasal 154 HIR menentukan jika pengadilan negeri berpendapat bahwa persoalan dapat diungkap dengan pemeriksaan oleh seorang ahli, maka ia atas permohonan para pihak dapat mengangkat ahli atau mengangkatnya karena jabatan. Keterangan ahli itu berupa pendapat atau kesimpulan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya yang dikuatkan dengan sumpah. Namun demikian, hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli tersebut. Baiklah, itu sedikit penyampaian materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.